hadirat-Mu Yesus di setiap waktu. Kasih dan anugerah-Mu ajarku hidup seperti-Mu. Sukacitaku merindu-Mu Yesus. Hatiku mendambakan hadirat-Mu Yesus di setiap waktu. Kasih dan anugerah-Mu ajarku hidup seperti-Mu. Nyatakan anugerah-Mu buatku hidup. Kau berikan ku hati dan pikiran-Mu. Luas, tinggi dalam kasih-Mu, oh Yesus. Kau gembalaku, menuntun langkahku. Ku mau setiap hari berjalan denganmu. Jiwaku merindukan, hatiku mendambakan hadirat-Mu Yesus di setiap waktu. Kasih dan anugerah-Mu ajarku hidup seperti-Mu. Sukacitaku merindu-Mu Yesus. Kediaman-Mu selalu tenangkanku kala hidup haru dalam badai yang menderu. Kasih-Mu tak lepaskanku meski aku selalu beranjak berpaling dari-Mu. Hidupku untuk memuliakan nama-Mu. Jiwaku merindukan, hatiku mendambakan hadirat-Mu Yesus di setiap waktu. Kasih dan anugerah-Mu ajarku hidup seperti-Mu. Sukacitaku merindu-Mu Yesus. Aku merindukan, hatiku mendambakan Hadirat-Mu Yesus di setiap waktu. Kasih dan anugerah-Mu ajarku hidup seperti-Mu. Sukacitaku merindu-Mu Yesus. Hatiku mendambakan hadirat-Mu Yesus di setiap waktu. Kasih dan anugerah-Mu ajarku hidup seperti-Mu. Sukacitaku merindu-Mu Yesus. Menyembah-Mu Yesus. Seperti-Mu Yesus.
Shalom, selamat pagi Bapak Mama semua. Puji Tuhan, kita masih ada sampai saat ini. Dan kita hari ini boleh bertemu kembali di dalam pertemuan orang tua. Meskipun sedikit berbeda ya Bapak Mama, karena kita harus bertemunya via virtual, bukan bertemu tatap langsung. Tapi kiranya tidak mengurangi rasa dari sekolah maupun dari pihak orang tua untuk sama-sama membangun komunikasi yang baik, terkhususnya saat kita mau memulai tahun pelajaran yang baru dengan kondisi atau status new normal, Bapak Mama. Baik, Bapak Mama, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke. Baik, Bapak Mama. Terima kasih untuk Bapak Mama yang sudah hadir tepat waktu, bahkan ada yang sebelum jam 8 tadi sudah bergabung bersama-sama di dalam ini. Nah, kita akan mulai pertemuan kita, dan mari kita membukanya melalui doa. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang masih kami rasakan sampai saat ini. Terkhususnya di tengah kondisi new normal ini, Tuhan masih pelihara setiap kami, dan bahkan Tuhan masih mengumpulkan kami meskipun secara virtual, dari pihak sekolah maupun orang tua boleh datang bersama-sama untuk saling membangun komunikasi yang baik, berkaitan dengan proses pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran selama 1 tahun ke depan. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang beracara, Tuhan yang memimpin setiap kami, agar apapun yang akan kami bicarakan maupun yang kami dengarkan, itu semua berasal daripada Tuhan, itu semua berkenan di hadapan-Mu, dan biarlah sekolah ini semakin hari, Tuhan semakin bawa untuk memuliakan nama Tuhan saja. Memberkati orang tua yang masih belum bisa bergabung, kiranya Tuhan menolong, memberkati, memampukan mereka untuk bergabung bersama-sama, agar semua orang tua boleh mendapatkan informasi yang sama. Ini doa ucapan syukur kami, memberkati setiap perangkat yang kami gunakan, jaringan internet ya Tuhan, biarlah Tuhan klaim itu, sehingga pertemuan kami boleh terlaksana dari awal hingga berakhir dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik Bapak Mama, waktu dan kesempatan saya akan berikan kepada Ibu Elis selaku Kepala Sekolah SMP Lentera Harapan Kupang. Kepada Ibu Elis dipersilahkan. Oke, Shalom Bapak Mama. Perkenalkan, saya Ibu Elis, saya Kepala Sekolah SMP Lentera. Ini adalah tahun kelima saya menjadi Kepala Sekolah di SMP Lentera. Pasti Bapak Mama yang pernah ikut open house ketika mendaftarkan anaknya, pasti sudah familiar ya dengan muka saya karena sudah ketemu di waktu itu. Baik, Bapak Mama, kami bersyukur hari ini bisa ketemu dengan Bapak Mama semuanya. Dan saya ingin menyapa semuanya satu persatu, tapi mohon maaf karena banyak sekali orang tuanya. Jadi kalau satu persatu nanti waktunya habis hanya dengan menyapa. Jadi saya mengucapkan salam untuk kita semua, dan hari ini kita akan memulai pertemuan orang tua kita, dan saya memberikan waktu untuk sebelum saya lanjut, saya mau
kasih kesempatan kepada Bapak Ketua Komite kita, Bapak Hengki Hailitik, Sarjana Sosial Magister Pendidikan, untuk Bapak Hengki memperkenalkan diri kepada kita semua karena ini adalah orang tua kelas 7 yang pasti belum semuanya mengenal Pak Hengki sebagai Ketua Komite kita. Jadi Pak Hengki bisa perkenalan sekaligus bisa sepatah dua patah kata untuk para orang tua. Silakan Pak Hengki. Baik, Shalom Bapak Mama semua. Terima kasih. Terima kasih Ibu Elis selaku Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Mohon izin Bapak Mama semua, ini pertemuan pertama kita dan kita dalam kondisi pandemi ini sehingga kita harus melaksanakannya secara virtual. Tapi saya mempercayai bahwa Tuhan terlibat dalam seluruh kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan baik dalam rangka kita bisa membawa anak-anak kita dalam 1 tahun ke depan setidaknya lebih dekat mengenal Tuhan dan juga mereka dapat mengembangkan pengetahuan dan kompetensi yang mereka miliki. Perkenalkan, saya nama lengkapnya Hengki Jemi Hailitik, biasa dipanggil Hengki. Kami di komite itu ada berlima dan saya dipercayakan sebagai ketua. Masa bakti kami kalau tidak salah sampai tahun depan. Nanti jadi selama 1 tahun ini saya masih menjabat sebagai ketua dan saya sehari-hari sebagai PNS di BPSDMD Provinsi NTT. Kiranya perkenalan singkat ini menjadi awal yang baik untuk kita saling mengenal dan ada beberapa hal yang mungkin saya sebagai komite ingin menyampaikan di awal pertemuan ini. Tentu yang pertama saya mengucapkan selamat bergabung bagi kita semua. Selamat datang di dalam keluarga besar Lentera Harapan. Kami bersyukur Bapak Mama mempercayakan anak-anak untuk dididik, untuk mengenyam pendidikan di komunitas Lentera ini. Sebentar Ibu Elis akan menjelaskan secara rinci, secara detail, apa yang menjadi misi, menjadi visi kita bersama, sehingga kita menjadi satu komunitas dalam mendidik anak-anak kita. Saya mungkin beri penegasan saja dalam kondisi ini, khususnya pandemi yang terjadi ini merubah begitu banyak segmen bidang kehidupan kita, termasuk di dalamnya pendidikan ini. Sehingga tentu Bapak Mama akan punya banyak sekali cerita, punya banyak komplain, tapi saya berpikir mari kita benar-benar beradaptasi dengan kondisi ini. Kita tidak bisa menarik mundur lagi dan kita tidak bisa menantang kondisi yang terjadi. Yang perlu kita lakukan adalah beradaptasi. Tuhan memberikan kita hikmat untuk kita bisa melewati semua ini. Sehingga pembelajaran yang akan dilakukan, saya pribadi menyaksikan bahwa kondisi normal yang sebelum pandemi ini, apakah kita akan berjalan seperti demikian setelah pandemi nanti. Oleh sebab itu, kita benar-benar harus mempersiapkan anak-anak kita untuk benar-benar melek terhadap teknologi ini, terhadap dunia digital, sehingga itu menjadi sarana untuk mereka makin berkembang. Karena itu sudah bukan pilihan lagi. Pembelajaran seperti ini bagi saya sudah bukan kita mau memilih tatap muka atau virtual seperti ini. Ini sebuah kondisi dan setelah pandemi kita akan mungkin memperhadapkan kondisi-kondisi pendekatan virtual atau pendekatan pembelajaran dengan digital yang makin lebih gencar lagi. Oleh sebab itu kita perlu lakukan penyesuaian ini. Lalu yang kedua, kita tentu memahami bahwa pendidikan itu tidak serta-merta tanggung jawab satu pihak. Dalam hal ini mungkin sekolah. Kita sepakat bahwa pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Di kondisi pandemi ini, hal itu seolah-olah makin menegaskan lagi. Tentu perubahan yang sangat mendasar yaitu peran kita sebagai orang tua.
di tengah segala kesibukan kita, di tengah segala aktivitas kita, kita benar-benar dituntut untuk membimbing, mendidik anak-anak kita untuk tetap ada di dalam track mereka dalam pembelajaran. Oleh sebab itu, saya secara pribadi, mari kita sama-sama mendukung seluruh aktivitas pembelajaran ini dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan, karena ini sebuah perubahan yang terjadi, dan saya pikir kita perlu menyesuaikan di dalamnya, sehingga pembelajaran 1 tahun ke depan dapat berjalan. Keberhasilan dari kita dalam mendidik anak-anak kita itu adalah merupakan bentuk kerjasama kita semua. Oleh sebab itu, ini akhir dari yang bisa saya sampaikan. Mari kita bergandeng tangan, Bapak Ibu, Bapak Mama semua, mari kita bergandeng tangan dengan sekolah untuk mendukung, untuk melihat anak-anak kita makin berkembang, tentunya di dalam pengetahuan, di dalam iman kepada Kristus, dan juga mereka sehingga akhirnya bisa memiliki karakter-karakter ilahi itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, shalom semuanya. Ibu Eli, saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Bapak Hengki selaku Ketua Komite kita. Dan Bapak Ibu, mohon maaf juga ini karena kita dari rumah ya, jadi pasti ada gangguan-gangguan suara seperti itu, tapi kiranya tidak mengganggu fokus kita. Baik Bapak Ibu, seperti yang tadi Pak Hengki sampaikan bahwa kita perlu bergandengan tangan untuk mencapai tujuannya. Nah, tujuan kita ini apa? Tujuan kita hanya satu, adalah tentang bagaimana sekolah bisa bersama-sama dengan orang tua mencapai visi sekolah. Nah, ini menjadi komitmen kita, komitmen kami juga selama kurang lebih kami sudah ada sekitar 8 tahun di sekolah ini. Dan visi sekolah ini tidak pernah berhenti, kami terus menggumulkan akan visi sekolah kami ini. Nah, kami ingin Bapak Mama juga tahu dan bersama-sama dengan kami untuk bisa mencapai visi ini. Sehingga tujuan kita tidak berbeda, Bapak Mama, tapi tujuan kita tetap sama. Nah, visi sekolah kami, visi sekolah kita, saya sebutnya kita karena Bapak, Ibu semua sudah termasuk dan tergabung di dalam keluarga besar Lentera Harapan Kupang. Sehingga visi sekolah kita adalah yang pertama, kita ingin mencapai atau kita ingin mendidik anak-anak kita untuk mengetahui pengetahuan yang sejati, mengenal dan mengetahui dengan benar pengetahuan yang sejati atau disebut sebagai true knowledge. Silakan Ibu. Ibu. Ya, true knowledge ini menjadi visi sekolah kita yang pertama, pengetahuan yang sejati. Pengetahuan yang sejati ini hanya bisa didapat ketika kita kembali kepada firman Tuhan. Dan tidak lain tidak bukan kami berkomitmen untuk setiap guru ketika mengajar bukan saja mentransfer pengetahuan, karena itu level paling rendah dari sebuah pendidikan. Tetapi kami mau anak-anak sampai mengetahui dasar daripada pengetahuan tersebut itu adalah firman Tuhan. Sehingga true knowledge yang kami maksud adalah pengetahuan yang berlandaskan akan firman Tuhan semata. Visi sekolah kami, visi sekolah kita yang kedua adalah faith in Christ. Bapak Mama pasti sudah tahu bahwa sekolah kita adalah sekolah Kristen, sehingga kami berkomitmen dengan penuh untuk iman di dalam Kristus itu saja yang ditegakkan di dalam sekolah. Kristus yang dimaksud adalah Kristus yang dari Alkitab. Kita tahu bahwa banyak Kristus-Kristus, bahkan orang juga punya nama Kristus. Tetapi Kristus yang kami maksud adalah Kristus yang di dalam firman Tuhan adalah juru selamat kita. Sehingga lewat semua kegiatan sekolah, tujuannya hanya satu, yaitu untuk menumbuhkan iman, bahkan anak-anak bisa bertumbuh di dalam iman akan Kristus. Kemudian Bapak Mama yang terakhir adalah visi sekolah kita, yaitu godly karakter atau karakter ilahi. Karakter ilahi yang kami maksud adalah kami ingin sekali anak-anak, bahkan juga kami para guru bergumul sekali di dalam memiliki karakter yang ilahi, karakter yang seperti Kristus. Sehingga faith in Christ ini menjadi center daripada visi sekolah, di mana
iman dalam Kristus yang membuat kita bisa memiliki pengetahuan yang sejati dan bisa memiliki karakter yang ilahi. Nah, oleh karena itu, Bapak Mama, kiranya visi ini bisa menjadi tujuan kita bersama. Orang tua juga mendidik anak-anak untuk kembali imannya kepada Kristus, untuk memiliki karakter yang ilahi dan punya pengetahuan yang sejati. Kalau kami biasa singkatnya, Bapak Mama, karena biasanya orang akan sulit untuk mengingat visi sekolah begitu, sehingga kami mempersingkatnya supaya bisa diingat dengan KFC. Itu adalah yang di sebentar Bu. KFC itu adalah yang di kalimat yang saya besarkan hurufnya semuanya. Jadi ada knowledge, faith, and character. Jadi ketika ingat visi sekolah pasti ingat KFC, bukan daging ayam yang dimaksud, tetapi knowledge, faith, and character. Nah, ini menjadi visi sekolah kita bersama. Nah, untuk mencapainya, Bapak Mama pasti kita perlu misi sekolah yang adalah turunan daripada visi sekolah kita, sehingga misi daripada sekolah kita, Lentera Harapan Seluruh Indonesia, itu misinya itu adalah dinyatakan dalam sebuah kalimat seperti ini. Kami ingin menyatakan keutamaan Kristus di dalam sekolah. Jadi hanya Kristus yang diberitakan di dalam sekolah dan ikut terlibat. Semua anak-anak, semua murid, semua orang tua ikut terlibat dalam pemulihan yang bersifat menebus segala sesuatu di dalam dia melalui pendidikan yang holistik. Nah, melalui misi sekolah ini, kalau kita ingat, ini adalah turunan daripada visi sekolah, di mana true knowledge, faith in Christ, dan godly character itu kami nyatakan dalam bentuk kalimat ini. Nah, banyak sekali implementasi daripada misi sekolah ini yang kami terus bergumul di dalamnya. Entah bagaimana kami dari perencanaan guru-guru itu sudah harus ada, bukan saja anak-anak tahu tentang pengetahuan itu, tapi pengetahuan itu diaplikasikan dalam bentuk apa. Bahkan lebih jauh, aplikasi daripada pengetahuan itu bisa menebus budaya apa yang salah di dalam budaya kita yang begitu berdosa ini. Nah, jadi kita juga ikut terlibat dalam pemulihan yang bersifat menebus segala sesuatu di dalam Kristus. Kembali lagi, awalnya atau dasarnya adalah ketika kita kembali iman kita kepada Kristus. Jadi misi dan visi ini terlalu besar, Bapak Mama, sehingga kurang lebih 8 tahun ini kami terus bergumul, bahkan ada sekolah Lentera Harapan yang bahkan sudah jauh belasan tahun, puluhan tahun ada di Indonesia ini, dan kami masih terus bergumul dengan visi dan misi ini. Nah, oleh karena itu, karena kami sadar betapa besarnya tujuan yang harus kami capai, yang harus kita capai, sehingga kita memberikan atau menyiasatinya dengan kita memfokuskan setiap tahun dari visi dan misi ini melalui tema sekolah. Jadi tema sekolah itu saya ibaratkan bagaikan tangga yang satu persatu itu kita jajaki setiap tahunnya untuk dengan tujuan untuk visi dan misi sekolah ini bisa tercapai secara utuh. Nah, oleh karena itu tema sekolah itu berdasarkan kita kembalikan kepada visi dan misi. Dan tema sekolah untuk tahun ini, Bapak Mama, kami dari yayasan memberikan satu kalimat, atau bukan dalam kalimat juga, kalau dibilang itu sebuah kata yang begitu membuat kami bergumul, yaitu desiring you. Kami ingin semua anak-anak, guru-guru, bahkan kami ajak juga orang tua untuk bisa sama-sama punya satu godly karakter, karakter yang ilahi atau karakter yang dimaksudkan seperti Kristus adalah karakter yang menginginkan Tuhan, menginginkan Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, ini ayat temanya yaitu Yesaya 26 ayat 8b sampai 9a. Dan tema sekolah ini, Bapak Mama, kami juga tuangkan dalam bentuk lagu agar kita bisa mudah untuk mengingatnya. Kalau Bapak Mama tadi yang hadir lebih awal, pasti mendengar ada lagu yang diputarkan, itu adalah lagu tema sekolah kita. Jadi ini tahun ini kami mau berfokus kepada mengajarkan anak-anak dan orang tua, bahkan juga guru,
untuk kita sama-sama menginginkan Tuhan, mendambakan Tuhan seumur hidup kita. Bagaikan kalau logo ini diberikan logo atau gambar air, setetes air yang bagaimana kalau tanpanya kita tidak bisa hidup. Sama juga kiranya hidup kita terus mendambakan Allah, karena tanpa Allah tidak bisa kita hidup di dalam dunia yang begitu berdosa ini. Tanpa Kristus apalagi tidak bisa kita hidup dalam sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Oleh karena itu, Desiring You ini menjadi tema sekolah kita tahun ini, dan tema sekolah ini tertuang di dalam segala kegiatan, pembelajaran yang ada di dalam sekolah kita. Jadi, sekali lagi Bapak Mama, ini adalah tujuan kita bersama, bukan cuma kami sebagai guru, bukan cuma anak-anak, tetapi juga orang tua. Kami ajak untuk bersama-sama menggumulkan visi, misi, maupun tema daripada sekolah kita. Baik, Bapak Mama, di dalam sekolah kita, sebelum saya lanjutkan untuk bagaimana nanti tahun ajaran depan, ini mulai minggu depan kita sudah mulai tahun ajaran yang baru, dan bagaimana visi misi ini terimplementasi di dalam pembelajaran sekolah kita. Tapi sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu, ada wali kelas maupun ada yang Bapak Mama punya anak pasti perlu tahu ini siapa wali kelasnya, dan Bapak Mama juga perlu tahu ini wali kelasnya anak saya yang mana, begitu. Tapi yang pertama Bapak Mama perlu ingat dulu, Bapak Mama punya anak itu ada di kelas berapa? Kelas 7 apa? Kelas 7 kita ini ada 4 paralel, ada 71, 72, 73, dan 74. Dan wali kelasnya yang kami akan kami perkenalkan melalui foto. Bapak Mama mohon maaf kami tidak langsung karena kuota untuk partisipannya terbatas, sehingga kalau guru-guru juga masuk bakalan lebih banyak lagi. Sehingga kami memperkenalkannya melalui foto saja. Bapak Mama bisa ingat Bapak Mama punya anak ada di kelas berapa. Kemudian bisa tahu ini guru atau ini wali kelasnya anak Bapak Mama. Begitu. Supaya perkenalan singkat ini kiranya membawa relasi juga antara wali kelas dan Bapak Mama sebagai orang tua. Jadi Bapak Mama yang anaknya ada di kelas 71, wali kelasnya adalah Ibu Yeni Etidena. Ibu Yeni adalah guru senior di kami, sudah kurang lebih hampir 8 tahun beliau ada di atau sudah mengajar. Lalu yang Bapak Mama anaknya di kelas 72 itu ada Ibu Rika Duka yang adalah wali kelas daripada anak di kelas 72. Kemudian Bapak Mama yang anaknya di kelas 73 ada namanya Pak Erwin Waruwu, beliau dari Nias dan baru juga bergabung di sekolah kita. Ya. Lalu Pak Erwin Waruwu itu adalah wali kelas 73 dan ada wali kelas 74 bagi Bapak Mama yang anaknya di kelas 74 itu atas nama Ibu Efrida Dian Ceswara. Jadi ini wali kelas daripada anak-anak Bapak Ibu sekalian. Kalau wali kelas 8 dan 9 di skip saja Bu, karena orang tua pasti juga tidak familiar juga. Baik, nah itu perkenalan wali kelas daripada anak-anak Bapak Mama, dan kita masuk ke hal-hal yang lebih teknis untuk kita punya pembelajaran untuk tahun ajaran baru itu bagaimana. Nah, saya mulai dari keputusan 4 menteri, Bapak Mama sekalian, yang kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu ada pertemuan via YouTube yang diikuti oleh seluruh guru pendidik di seluruh Indonesia, dan keputusan 4 menteri ini disampaikan kepada kami semua, dan ini yang menjadi batasan atau koridor yang kami tidak boleh langgar, begitu. Nah, dikatakan bahwa secara singkatnya, ini kami persingkat saja, sekolah itu boleh dibuka jika memenuhi beberapa syarat ini. Yang pertama adalah, silakan Bu. Yang pertama, sekolah boleh dibuka kalau sudah zona hijau. Jadi selama kota Kupang kita ini belum zona hijau, maka kami tidak boleh membuka sekolah. Jadi ini menjadi satu
keputusan yang sekali lagi saya bilang sebagai pagarnya kita tidak boleh bergerak di luar daripada ini, sehingga karena data terakhir sekolah kita belum, kota kita belum zona hijau, maka kami belum diperbolehkan untuk membuka sekolah. Nah, yang kedua, sekolah boleh dibuka kalau zona hijau, kalaupun sudah zona hijau, maka protokol kesehatan di sekolah harus lengkap. Entah tempat cuci tangannya, entah desinfektannya, dan semua orang-orang yang di dalamnya wajib menggunakan masker dan punya hand sanitizer. Nah, protokol kesehatan itu kami lakukan dan kami sudah mulai penuhi itu satu persatu dan bahkan sudah lengkap ya di sekolah. Jadi beberapa waktu belakangan ini, 1 minggu ini, guru-guru karena kita ada training guru sebelum anak-anak akan mulai pembelajaran di minggu depan, itu sudah dijalankan protokol kesehatan di sekolah. Jadi pengecekan suhu itu juga sudah dilakukan, alat-alatnya sudah ada, sehingga kami sudah siap kalau misalkan Kota Kupang sudah zona hijau, kami akan buka sekolah. Begitu. Nah, yang selanjutnya adalah selain daripada surat persetujuan orang tua, sebelum ke surat persetujuan orang tua itu perlu ada keputusan dari pemerintah yang mengatakan bahwa pemerintah setempat, entah gubernur maupun wali kota, yang menyatakan bahwa sudah boleh buka sekolah. Begitu. Nah, dan terakhir adalah surat persetujuan dari orang tua. Dan kami tidak bisa buka sekolah kalau ada orang tua yang memang belum setuju untuk anaknya datang sekolah. Itu kita tidak boleh memaksakannya. Nah, sehingga dari keputusan 4 menteri ini, maka kami Sekolah Lentera Harapan Kupang, khususnya yang SMP maupun SMA itu, dan TK/SD juga, kami mengambil keputusan untuk kami tidak melakukan tatap muka untuk sementara dengan anak-anak, tetapi kami masih tetap online, Bapak Mama. Begitupun juga dengan pertemuan orang tua pun kami masih online. Karena apa? Kami menjaga daripada kesehatan dan segala risiko-risiko yang ada. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan pelaksanaan ketika pembelajarannya berbasiskan online. Inilah tujuan daripada pertemuan kita di hari ini. Kami mau menjelaskan secara garis besar yang orang tua perlu ketahui selama pembelajaran online minggu depan. Kami mohon kehadiran orang tua karena ini hal yang sangat penting. Orang tua tahu apa saja, bagaimana jadwalnya, bagaimana rules dan prosedur, atau kita sebutnya sebagai aturan dan prosedur di dalam sekolah kalau misalkan secara online, platform apa yang digunakan sehingga orang tua juga bisa mengontrolnya bagaimana. Jadi ini hal-hal teknis yang sangat penting untuk Bapak Mama ketahui sebagai orang tua. Oleh karena itu, saya persilahkan kepada Pak Happy untuk penjelasan dulu secara singkat tentang platform kita, kemudian baru Ibu Arla sebagai kurikulum, lalu Ibu Zimri sebagai kesiswaan akan menyampaikan hal-hal teknis mengenai pembelajaran kita ketika online mulai minggu depan nanti. Dan kami bersyukur ya tadi penegasan dari Pak Hengki begitu baik sekali yang membuka kami, hari ini untuk kita bisa mengerti sama-sama bahwa kita tidak bisa mundur lagi, ya mau tidak mau kita harus maju dengan kondisi seperti ini. Baik, saya persilakan kepada Pak Happy. Silakan Pak Happy. Baik, terima kasih Ibu Elis. Salam selamat pagi Bapak Mama semuanya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang platform atau sarana digital yang akan digunakan di sekolah selama pembelajaran online. Pak Happy boleh perkenalan dulu Pak Happy. Pak Happy siapa begitu ya? Jangan sampai orang tua bilang ini dari mana ini datangnya. Ya, silakan Pak Happy perkenalan dulu. Oke Mama, oke Ibu Elis. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Happy Putra Berkat Jai, bisa dipanggil Pak Happy. Saya di sekolah memegang atau dipercayakan untuk sebagai wakil kepala sekolah dalam bidang sarana prasarana. Oleh sebab itu, segala sarana prasarana sekolah saya yang urus Bapak Ibu, termasuk web sekolah juga. Baik Bapak Ibu, saya akan lanjutkan. Berikut web sekolah kita Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu catat alamat web sekolah kita. Ini slhkupangweb.wixsite.com/lentera. Bapak Mama silakan mencatat agar ketika info-info nanti Bapak Mama bisa melihat dari web sekolah kita.
Pak Happy itu agak kurang jelas, nanti diberikan di chat juga ya, karena Iya, itu Ibu. tulisannya agak kurang jelas. Oke, Thank baik. you. Oke, Bu. Oke, tampilan sekolah kita nanti seperti ini, Bapak Mama. Silakan dicatat dulu. Oke, kalau sudah dicatat, baiklah saya akan membuka webnya. Bapak Mama nanti kalau sudah mengakses webnya akan tampil seperti ini layarnya. Nah, beberapa hal yang ada di web kita yaitu yang pertama, ini ada visi misi kita tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Elis. Selanjutnya Bapak Mama, di sini ada namanya menu-menu yang sudah kami berikan. Di sini ada jadwal home learning, artinya jadwal mata pelajaran siswa-siswi kita yang akan diikuti selama pembelajaran online. Jadi kalau Bapak Mama klik nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, web sekolah kita ini gabung dengan SMP dan SMA. Jadi kalau mau download untuk jadwal home learning SMP, Bapak Mama klik yang bagian sini untuk SMP. Saya akan klik, maka akan muncul nanti tab baru seperti ini, akan terhubung ke dalam file ini. Nah, jadwal home learning kita nanti akan dimasukkan ke sini. Bapak Mama bisa melihatnya di sini dan bisa diakses nanti mulai besok pagi juga bisa, karena hari ini akan dimasukkan Bapak Mama. Jadi bisa diakses di sini nanti untuk melihat jadwal anak-anak kita selama pembelajaran online mulai minggu depan. Baik, saya akan lanjutkan lagi untuk mendownload materi. Jadi Bapak Mama, seluruh materi pembelajaran yang akan dilakukan selama pembelajaran online akan diupload di web sekolah. Jadi pertama sekali anak-anak harus mendownloadnya dari web sekolah. Biasanya kita sudah memberikan materi itu batas hari Jumat jam 2 sore dan anak-anak sudah bisa akses di hari Sabtu jam 8 pagi Bapak Mama. Misalnya satu minggu ke depan pembelajarannya, maka anak-anak harus download filenya dari hari Sabtu jam 8 pagi. Sabtu sebelum pembelajaran minggu depan. Begitu. Dapat di-download di sini, download materi, pilih SMP. Begitu. Saya akan klik. Nah, Bapak Mama nanti boleh download di sini materinya. Jika ada masukan tambahan, Bapak Mama boleh mengetik di sini. Misalnya ada masukan atau memberikan saran di sekolah, Bapak Mama boleh ketik di sini. Baik, saya akan coba download filenya. Saya akan klik. Nah, Bapak Mama ketika mendownload file, pastikan Bapak Mama mendownload sesuai dengan kelas anak-anak Bapak Mama. Misalnya kelasnya adalah 71, silakan diklik 71-nya, klik kanan, setelah itu download. Oke. Oke, maaf Bapak Mama kalau terlalu cepat. Saya ulang lagi ya Pak Mama. Cara download materi, di sini ada download materi. Oke, di sini ada sekolah kita SMP, Bapak Mama tinggal klik SMP. Sudah. Bapak Mama kalau ada saran atau masukan untuk sekolah, Bapak Mama bisa mengetik di sini, meninggalkan pesan di sini. Begitu. Bisa mengetik misalnya ada masukan tambahan, boleh diketik di sini. Selanjutnya, Bapak Mama kalau mau download file mata pelajaran, Bapak Mama bisa download di sini, klik download. Oke, nanti akan dibawakan ke tempat mendownload file. Di sini ada kelas-kelas Bapak Mama, 71, 72, 73, sampai kelas 94. Bapak Mama download sesuai dengan kelas Bapak Mama masing-masing. Misalnya saya akan download 71, saya akan klik kanan, klik download. Bapak Mama silakan tunggu proses ini sampai selesai. Kalau muncul ini ya Pak Mama, silakan klik yang ini saja, leave, agar filenya bisa kesimpan di dalam komputer kita. Saya akan klik leave-nya. Oke, filenya nanti sudah masuk ke dalam komputer kita. Nah, Bapak Mama, ini filenya dalam bentuk WinRAR. Nah, tutorial untuk membuka file ini
dapat Bapak lakukan di sini ya Pak Mama. Di web kita ada saya tulis di sini tutorial. Nah, jadi nanti bisa diklik tutorial, nanti dia akan bawa ke sini ya Pak Mama. Tutorial untuk siswa. Oke, saya akan buka tutorialnya. Nah, ini ya Pak Mama. Saya juga sudah melampirkan bagaimana cara mendownload file. Bapak Mama bisa nanti nonton di sini videonya. Bagaimana cara membuka filenya ada di sini ya Pak Mama. Ini video tutorial install WinRAR. Jadi Pak Mama nanti bisa melihat semua. Jadi Pak Mama nanti pastikan setelah pertemuan ini Bapak Mama buka-buka web kita. Silakan dibuka tutorial khusus untuk siswa. Bapak Mama boleh melihat semua video yang ada di dalam website sekolah kita. Baik, selanjutnya Oke, selanjutnya. Jadi Pak Mama saya ulang lagi. Tadi di sini visi misi kita, di sini jadwal pembelajaran kita, di sini untuk download materi yang biasanya dilakukan hari Sabtu jam 8 pagi untuk 1 minggu pembelajaran ke depannya. Nah, untuk hari Senin Bapak Mama, kita akan ada namanya first day of school. Jadi nanti Bapak Mama, di sini Bapak Mama minta tolong untuk mengakses di hari Senin pagi segala hal tentang pertemuan pertama kita untuk pembelajaran ada di sini Bapak Mama. Bapak Mama tinggal klik yang bagian SMP. Oke. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini lagi diurus datanya, masih belum selesai. Dan mungkin bisa jadi ini selesai dan dapat diakses besok Minggu pagi Bapak. Minggu pagi jam 8 Bapak Mama. Oke, jadi besok untuk hari Senin segala informasi tentang pertemuan pertama untuk pembelajaran Bapak Mama harus melihat di sini. First day of school. Hari pertama kita untuk masuk pembelajaran secara online di sekolah. Selanjutnya Bapak Mama, nah selain web sekolah, platform atau sarana digital yang kita gunakan juga ada yang namanya Google Class. Selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Ibu Arla. Jadi Bapak Mama, Google Class itu nanti di sini Bapak Mama, silakan diklik. Oke, di Google Class ini nanti akan ada ID guru-guru dalam bentuk virtual class. Saya minta nanti anak-anak silakan join ke dalam Google Class yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru. Begitu. Nanti ada kode-kodenya, tinggal join. Nah, untuk tutorialnya Bapak Mama, saya sudah juga melampirkan di sini tutorial, di tutorial siswa. Gitu. Nah, di sini ada namanya nanti Bapak Mama video tutorial tentang ini, join ke dalam Google Class. Jadi Bapak Mama bisa melihatnya nanti di sini bagaimana cara join ke dalam Google Class. Nah, pastikan nanti setelah di ID Google Class muncul ID Google Class Bapak Ibu guru, Bapak Mama minta anak-anak untuk join ke dalamnya. Misalnya kelas 7, 1 ada berapa mata pelajaran? 11, berarti nanti siswa kelas 71 itu punya 11 kelas Bapak Mama. Misalnya ada matematika 71, ada bahasa Indonesia 71, jadi masing-masing punya ID yang berbeda-beda. Nanti ID-nya akan muncul di sini bersama nama gurunya dan mata pelajarannya. Baik Bapak Mama, selanjutnya Bapak Mama bisa melihat tutorial di sini. Oke. Di sini nanti pastikan Bapak Mama menonton semua video yang ada di sini. Selanjutnya Bapak Mama, di sini ada form refleksi. Biasanya ini form refleksi ini anak-anak isi setiap hari Jumat untuk merefleksikan segala sesuatu yang dilakukan sepanjang 1 minggu. Baik Bapak Mama, sekian saja dulu tentang website kita. Jika ada pertanyaan atau masukan, boleh disampaikan di akhir sesi nantinya di sesi pertanyaan. Baik Pak Mama, selanjutnya saya akan silakan ke Ibu Elis dan Ibu Arla. Terima kasih. Terima kasih Pak Happy. Bapak Mama tidak perlu khawatir, ini karena detail sekali yang tadi Pak Happy jelaskan. Tapi Bapak Mama tidak perlu khawatir, ini tadi kelewat, tidak mengerti ini segala macam, tidak apa-apa. Nanti kami berikan link daripada pertemuan ini yang Bapak Mama bisa akses rekamannya, sehingga bagian mana Bapak Mama tadi kelewat, itu bisa nonton kembali. Begitu. Dan sebenarnya yang tadi Pak Happy jelaskan itu sangat detail, tetapi Bapak Mama bisa
minta tolong juga kepada anak, karena biasanya anak-anak yang lebih banyak akan mengakses akan web sekolah tersebut. Sehingga ada hal-hal khusus yang memang hanya Bapak Mama tidak perlu sedetail itu, tapi nanti bisa tanya kepada anak-anak, kontrolnya lewat anak-anak juga bisa. Begitu. Oke, saya lanjutkan kepada Ibu Arla. Silakan Bu Arla. Baik, terima kasih Ibu Elis untuk waktu dan kesempatannya. Baik, Bapak Mama, saya perkenalkan, saya Ibu Arla, saya bertanggung jawab membantu kepala sekolah di bagian kurikulum, dan saya akan menjelaskan bagaimana sistem kurikulum yang akan dijalankan selama 1 semester kurang lebih, karena kita masih mencoba untuk new normal, Bapak Mama. Ya, jadi kita akan tetap pembelajaran selama 1 semester ini adalah pembelajaran dari rumah atau yang biasa disingkat BDR. Kalau dari dinas biasanya mereka singkat BDR atau online learning, ya Bapak Mama. Nah, Bapak Mama, kita masih tetap menggunakan kurikulum 13 atau K13. Dan juga buku paket yang akan digunakan oleh anak-anak adalah buku K13 terbitan dari Kemendikbud. Khusus di SMP Lentera kami masih menggunakan revisi 2016 dan 2017. Oleh karena ada perbedaan revisi pada buku ini, maka buku yang dipakai oleh guru mata pelajaran akan diinfokan langsung kepada anak-anak. Itu Bapak Mama, nanti kami akan bantu kumpulkan dan kami akan share juga di grup orang tua buku yang akan digunakan oleh anak-anak. Tetapi Bapak Mama, sekali lagi untuk pembelajaran online kita tidak menuntut anak memiliki buku paket, karena kalau Bapak Mama cari di internet, buku paket Kemendikbud ini sudah banyak yang elektronik. Jadi tidak perlu membeli, bisa di-download, dan anak yang punya perangkat laptop maupun HP Android bisa mengaksesnya melalui itu. Dan buku paket ini juga Bapak Mama kalau mau beli, silahkan Bapak Mama nanti beli di toko buku yang ada setelah mendengarkan informasi dari guru mata pelajaran atau setelah kami sharekan di grup orang tua buku-buku apa saja yang menjadi buku utama Bapak Ibu guru pakai untuk mengajar. Kemudian Bapak Mama, jadwal untuk BDR-nya kita sedikit berbeda Bapak Mama daripada jadwal normalnya. Kalau jadwal normal kita akan mulai di jam 7 pagi, artinya anak-anak harus sudah ada di sekolah sebelum jam 7 pagi, dan mereka akan pulang jam 3 sore. Dan kita belajarnya dari Senin sampai Jumat. Sabtu dan Minggu itu weekend. Nah, tetapi untuk BDR Bapak Mama, ada sedikit perubahan waktu, mengingat mereka harus mempersiapkan juga perangkat-perangkat pembelajaran yang akan mereka lakukan via online. Sehingga kalau Bapak Mama lihat jadwalnya ini waktu umumnya. Mereka akan mulai pembelajaran di jam 8 pagi. Itu mereka harus devosi dulu atau ibadah pagi dulu via online Bapak Mama. Ya, kemudian nanti mereka bisa pulangnya itu ada sedikit perbedaan di beberapa hari mengingat ada kegiatan-kegiatan Bapak Ibu guru juga. Sehingga kalau Mama dan Bapak lihat ini sedikit pusing, saya sudah coba untuk meringkasnya. Di hari Senin, Rabu, dan Kamis, anak-anak akan mulai ibadah atau devosi jam 8 pagi. Artinya anak-anak sudah harus siap sebelum jam 8 pagi. Jam 8 pagi itu mereka sudah duduk, sudah mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mereka memulai pembelajaran hari itu. Kemudian, Selasa dan Jumat juga sama Bapak. Jadi Bapak Mama, jadi Senin sampai Jumat waktu mulainya sama. Waktu selesai yang sedikit berbeda. Senin, Rabu, dan Kamis, waktu selesainya adalah jam 2:30 sore. Lalu di Selasa,
jam 2 siang, lalu di hari Jumat setengah 2. Kemudian di dalam satu hari, anak-anak akan belajar 2-3 mata pelajaran. Jadi maksimal itu hanya ada 3 mata pelajaran dalam satu hari yang mereka pelajari. Dan juga itu hanya di hari Rabu dan Kamis. Kalau Bapak Mama lihat, hanya di Rabu dan Kamis yang ada 3 mata pelajaran. Senin, Selasa, dan Jumat mereka hanya belajar 2 mata pelajaran. Nah, sehingga ini juga bisa mempersedikit jumlah tugas atau hal-hal yang perlu anak-anak persiapkan dalam satu hari. Kemudian Bapak Mama, selain waktu belajarnya ini, Bapak Mama ada beberapa waktu belajar yang kami tambahkan. Yang pertama itu adalah SSR, atau Sustained Silent Reading, atau yang biasanya kita sebut dengan membaca tenang, di mana anak-anak akan memiliki satu buku bacaan yang sudah dipantau oleh guru bahasa Indonesia, apakah buku itu baik untuk membantu perkembangan cara berpikirnya mereka. Mereka akan membaca itu dan ada di hari Selasa. Kami memberikan waktu 45 menit, agar membiasakan anak untuk membaca, mengingat kita masuk ke dalam situasi new normal yang menuntut anak-anak untuk membaca segala informasi via online atau bacaan ya. Kemudian ada juga self-study Bapak Mama. Jadi waktu self-study ini ada di hari Senin dan juga nanti di hari Jumat. Ini untuk apa Bapak Mama? Kami memberikan waktu untuk anak-anak duduk menuliskan semua tugas yang harus mereka kerjakan dalam minggu itu. Tadi kalau Bapak Mama ingat, Pak Happy bilang kalau akan diupdate materi atau agenda selama 1 minggu depan di minggu sebelumnya. Nah, anak-anak nanti bisa duduk untuk menuliskan, membantu mereka untuk mengorganisir pelajaran-pelajaran mana saja yang ada tugas dan mereka harus selesaikan. Kemudian yang paling terakhir, Bapak Mama, ada reflection dan evaluation. Jadi kami mau mengajarkan anak-anak untuk dalam 1 minggu mereka merefleksikan proses pembelajaran mereka, sikap mereka terhadap proses pembelajaran ini, bagian mana yang ada kendala, bagian mana yang perlu ditingkatkan, mana yang perlu dipertahankan, mereka akan menuliskannya di hari Jumat, Bapak Mama. Jadi untuk jadwal mereka selama 1 minggu kurang lebih seperti yang saya jelaskan ya Bapak Mama. Ada pembelajaran 2-3 mata pelajaran dan juga ada satu sesi yaitu 45 menit mereka membaca tenang, mereka self-study atau belajar mandiri, lalu mereka ada waktu refleksi dan evaluasi. Kemudian waktu break-nya Bapak Mama, mereka punya 2 kali istirahat dalam 1 hari. Break pertama mereka bisa snack 15 menit, kemudian mereka bisa makan siang selama 1 jam. Jadi mereka juga bisa untuk memfokuskan lagi karena mereka sudah cukup mempelajari banyak hal di sebelumnya. Nah, Bapak Mama khusus untuk break dan lunch ini mohon kerjasama dari orang tua mengingatkan anak untuk tidak membuka sosial media ataupun menggunakan handphone untuk kepentingan-kepentingan pribadi di luar pembelajaran, mengingat meskipun belajar dari rumah, tapi ini kondisinya adalah mereka sedang belajar. Nah, itu untuk waktu pembelajarannya Bapak Mama. Kalau Bapak Mama ada pertanyaan, mungkin dicatat dulu, sebentar kalau ada waktu kita bisa, Bapak Mama bisa bertanya. Nah, kemudian kita lanjut ke hal berikutnya. Ini jumlah mata pelajaran yang akan mereka pelajari. Di SMP Lentera, mereka mempelajari 11 mata pelajaran. Kalau yang normal, dalam 1 minggu, semua mata pelajaran mereka akan pelajari. Tetapi karena belajar dari rumah, waktu kita semakin sedikit, maka kami coba memetakan beberapa mata pelajaran dasar kelompok A, dan mana pelajaran-pelajaran kelompok B yang muatan kurikulumnya itu tidak begitu banyak, kami jadikan pertemuannya 2 minggu 1 kali. Lalu ada yang dalam 1 minggu mereka 2 kali pertemuan.
Lalu ada juga yang dalam 1 minggu hanya 1 kali pertemuan. Tetapi selama 1 semester nanti mereka akan tetap belajar 11 mata pelajaran. Ini adalah mata pelajaran yang akan mereka pelajari selama 1 minggu 2 kali pertemuan. Lalu yang 1 minggu 1 kali pertemuan, lalu ada 2 minggu 1 kali pertemuan, gantian Bapak Mama. Jadi kasih contoh kalau misalkan agama itu pasangannya dengan PJOK, kalau misalkan minggu ini mereka belajar PJOK, mereka tidak belajar agama. Nanti di minggu depannya, di waktu yang sama, mereka akan belajar PJOK, mereka akan belajar agama, dan PJOK tidak mereka pelajari. Lalu gantian lagi di minggu depannya PJOK, dan seterusnya, Bapak Mama. Kurang lebih seperti itu, jadi dalam 1 minggu, jumlah tugas anak pun, jumlah mata pelajaran yang dipelajari anak pun sedikit berkurang dibandingkan jumlah kalau tatap muka biasa. Kemudian Bapak Mama, karena kita pelajaran online, maka kita menggunakan platform atau media-media yang bisa membantu kita belajar secara online. Yang pertama yang tadi Pak Happy sudah jelaskan bahwa ada namanya web sekolah. Web sekolah ini adalah media informasi satu arah dari pihak sekolah kepada Bapak Mama, orang tua, dan anak. Jadi Bapak Mama, orang tua bisa mengakses semua informasi dari web sekolah. Meskipun nanti kita juga kirimkan di grup orang tua, atau grup wali kelas, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Mama bisa lihat alamatnya itu sudah saya kirimkan di chat. Bapak Mama waktu klik, itu nanti ada video tutorial. Jadi Bapak Mama yang tadi sempat chat minta video tutorialnya, semua videonya sudah ada, Bapak Mama bisa nonton bersama anak, jadi anak bisa lebih menguasai. Dan nanti juga wali kelas maupun guru mata pelajaran juga akan membantu anak-anak untuk bisa mengakses menggunakan platform-platform kami. Nah, yang kedua ada Google Classroom, Bapak Mama. Google Classroom ini media yang dipakai untuk pendistribusian tugas, materi, maupun pengumpulan tugas dari anak. Jadi karena kita online, maka anak-anak akan mengumpulkan semua tugasnya melalui Google Classroom. Yang tadi mereka akan dapat kode-kode Google Classroom, nanti mereka tinggal join saja, dan di dalamnya itu mereka tinggal mendownload atau mengupload. Kalau mereka mau ambil materi, mereka tinggal download. Kalau mereka mau kumpul, mereka tinggal upload. Nanti ini akan di-guide langsung juga oleh wali kelas dan guru mapel. Nah, karena itu setiap anak wajib memiliki akun Gmail, Bapak Mama. Karena yang terkonek ke Google Classroom itu adalah akun Gmail. Jadi kalau anak-anak belum punya, minta tolong Bapak Mama untuk buatkan, karena akun Gmail ini buatnya gratis. Kalau tidak buatkan juga bisa menggunakan Gmail-nya Papa atau Mama. Nah, berikutnya untuk tatap muka secara virtual Bapak Mama, karena untuk membahas misalkan guru-guru sudah kasih diskusi, sudah kasih materi, mereka perlu diskusi untuk membawa anak pada pemahaman yang benar tentang konsep materi itu, kita lakukan melalui Zoom, seperti yang Papa Mama dan kami sedang lakukan. Karena itu anak-anak mohon untuk menginstal aplikasi Zoom di HP Android mereka. Atau kalau yang pakai laptop, mereka bisa install di laptop ataupun pakai aplikasi web. Kemudian WhatsApp Bapak Mama, WhatsApp ini yang akan paling sering kita gunakan. Jadi nanti setiap wali kelas pasti ada grup kelas, kemudian wali kelas akan informasikan segala informasi dari guru mapel kepada mereka melalui WhatsApp. Jadi kalau ada anak-anak yang belum memiliki WhatsApp, mungkin Bapak Mama bisa membantu untuk mereka punya, karena informasi akan lebih banyak melalui WhatsApp dan juga web sekolah. Kemudian yang terakhir ada tambahan nirpot Bapak Mama, ini menjadi opsional, ada guru yang pakai, ada yang tidak, tetapi ini biasanya akan digunakan untuk kuis-kuis online bisa, dan mereka anak-anak tinggal ke Play Store, mereka download,
mereka dapat kode, mereka masukkan. Jadi tidak ribet kalau nirkot ini. Yang penting mereka punya kode, masukkan langsung terkonek dengan guru mapelnya. Nah, kira-kira ini platform resmi yang akan kita gunakan selama tahun ini, Bapak Mama. Nah, kemudian penilaian selama BDR, Bapak Mama. Kita tetap melaksanakan penilaian seperti tatap muka, kita ada formatif, kita ada sumatif. Akan tetapi pastinya ekspektasi dari Bapak Ibu guru pun tidak akan sama, mengingat belajar tatap muka dan belajar online itu tidak sama. Nah, kurang lebih Bapak Mama saat formatif itu biasanya Bapak Ibu guru akan memberikan kuis-kuis online. Lalu bisa juga dalam bentuk penugasan, mereka bisa tes lisan via Zoom, bisa lewat video call WA, dan lain sebagainya. Kemudian sumatif Bapak Mama, sumatif ini mereka akan ada penugasan, mereka bisa tes lisan, ujian online, bisa project, dan laporan. Nah, selama BDR, mereka akan sangat sedikit belajar kelompok Bapak Mama. Artinya, kalau bisa tidak ada kerja kelompok mengingat akan kesulitan, tetapi mereka akan tetap berkomunikasi berkaitan dengan penilaian formatif maupun sumatif yang akan diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, kemudian Bapak Mama, untuk penerimaan rapor kita tetap sama. Semester ganjil kita akan tetap ada rapor naratif di tengah semester. Lalu ada rapor semester ganjil di bulan Desember. Semester genap itu di tengah semester ada namanya SLC. Dan juga di akhir semester genap ada namanya terima rapor semester genap. Nah, bagaimana kita akan melangsungkannya? Kita menunggu sampai update resmi dari dinas, apakah kita bisa menerima raport secara tatap muka, ataupun penerimaan raport masih secara online. Nah, kemudian Bapak Mama, saya hanya perlu menambahkan satu informasi lagi. Semua penugasan yang diberikan itu masuk pada penilaian. Nah, berevaluasi dari 3 bulan pembelajaran online kemarin, banyak anak-anak yang mungkin belum terbiasa, sehingga banyak yang tidak mengumpulkan tugas. Oleh karena itu, dia pasti tidak bisa mendapatkan penilaian yang maksimal. Nah, untuk pembelajaran BDR tahun pembelajaran ini, mohon Bapak Mama juga bekerja sama, mengingatkan anak-anak untuk mereka mengecek tugas mana saja yang mereka sudah kerja, mana yang belum, mana yang sudah dikumpul, ataupun yang belum dikumpul. Nah, kira-kira itu saja yang bisa saya jelaskan dari bagian kurikulum. Silakan kalau ada pertanyaan dicatat dulu, nanti di akhir baru kita bisa tanya jawab. Terima kasih Ibu Elis, saya kembalikan. Oke, silakan Ibu Zimri. Pak Mama yang mungkin untuk mempersingkat waktu mau bertanya via chat juga boleh, supaya sebentar kita langsung jawab-jawab saja. Itu juga bisa ya. Silakan Ibu Zimri. Ya, baik. Terima kasih Ibu Elis. Selamat pagi Bapak Ibu, Bapak Mama sekalian. Perkenalkan, nama saya Zimri Metiani Vena, dan tahun ini saya dipercayakan untuk bersama-sama dengan Ibu Elis di bagian kesiswaan seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dengan bagian kesiswaan. Di antaranya itu ada 2, yakni rules dan prosedur. Rules itu saya bagi di kehadiran dan juga seragam. Sedangkan yang prosedur ini ada izin, agenda, dan juga untuk alur penanganan siswa. Seperti itu. Saya mulai dengan rule. Jadi Bapak Mama, rule ini saya bahas yang pertama itu tentang kehadiran. Jadi siswa itu hadir sesuai dengan jadwal pembelajaran. Jadi tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Arla, anak-anak itu punya jadwal pembelajaran seperti itu, maka mereka terhitung hadir jika mereka dapat mengikuti semua proses pembelajaran berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan. Dan siswa wajib mengikuti setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan baik dalam proses selama proses pembelajaran ataupun setelah selesai proses pembelajaran dalam artian seperti kegiatan after EBAS, after PAS, dan seterusnya.
Lalu presentasi kehadiran minimal itu adalah 85% dari seluruh proses pembelajaran. Jadi kalau misalnya dia kurang dari itu, maka itu akan berpengaruh pada kriteria dia untuk kenaikan kelas. Ini berkaitan dengan kehadiran. Selanjutnya Bapak Mama, rule berikutnya adalah berkaitan dengan seragam. Dalam proses pembelajaran dari rumah ini, untuk anak-anak akan tetap menggunakan seragam lentera ketika mereka belajar dari rumah. Nah, tapi yang kecualinya itu adalah sepatu, karena mereka di dalam rumah ya, jadi Bapak Mama, jadi mereka tidak perlu menggunakan sepatu, tetapi semua kelengkapan mulai dari pakaian, dasi, dan roknya, celananya, serta ikat pinggang juga mereka gunakan. Dan pada pada hari Kamis nanti Bapak Mama, itu ada bagian dasi itu mereka ganti dengan ornamen daerah. Jadi ornamen daerah ini dari ornamen daerah mana saja, baik dari NTT maupun dari luar juga tidak masalah. Itu mereka bisa jadikan sebagai dasinya mereka atau sebagai selempang. Nah Bapak Mama, seragam ini itu dinilainya dari bagian mananya, kita dapat menilainya itu dari bagian mananya. Jadi anak-anak itu kalau misalnya pada saat mereka bertatap muka secara langsung bersama dengan guru menggunakan Zoom, maka saat itulah guru melihat anak-anak memakai seragam atau tidak. Dan kalau misalnya tidak bertatap muka secara langsung tapi dengan bentuk penugasan, anak-anak akan diminta oleh guru mata pelajaran untuk memfotokan hasil pekerjaan mereka beserta dengan beserta dengan mereka sambil memegang tugasnya mereka. Jadi di situ ada penilaian tersendiri, baik tugas maupun kelengkapan mereka, dalam artian ini adalah seragam. Selanjutnya, untuk prosedur. Saya masuk di prosedur, ini ada terkait dengan izin. Yang pertama adalah izin sakit. Jadi Bapak Mama, sakit, jika anak-anak kita sakit dari 1 hari sampai 2 hari, Bapak Mama silakan menyampaikan informasi melalui nomor telepon sekolah. Sekali lagi, melalui nomor telepon sekolah. Kenapa tidak melalui nomor WK-nya? Karena pada saat Bapak Mama menyampaikan informasi, bisa jadi para WK dari anak-anak sedang mengajar. Jadi itu akan bisa jadi para WK tidak mengetahui informasi yang Bapak Ibu sampaikan. Sehingga alangkah lebih baiknya Bapak Mama menghubungi di nomor telepon sekolah. Ini bisa dicatat sehingga nanti Bapak Mama bisa menghubunginya di nomor yang. Nah, bagaimana jika anak-anak kita itu sakit lebih dari 2 hari? Maka itu sudah harus ada surat keterangan dokter. Dan surat keterangan dokter ini silakan Bapak Mama bisa kirimkan ke nomor WA dari wali kelas. Jadi di sini ada perbedaannya Bapak Mama ya. Jadi kalau misalnya hanya sakit 1-2 hari itu cukup dengan info melalui telepon atau melalui telepon ke nomor telepon sekolah. Sedangkan kalau sudah lebih dari 2 hari harus ada surat keterangan dari dokter yang dikirim ke WA para WK. Nah, selanjutnya itu terkait dengan izin kegiatan yang terencana. Dalam artian kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang mungkin anak-anak kita harus ikuti. Kalau misalnya izin hanya 1 hari Bapak Mama, orang tua cukup menyampaikan informasi tersebut melalui telepon sekolah yang ini. Jadi hanya cukup penyampaian saja. Tetapi jika izinnya itu sudah lebih dari 1 hari, maka minta tolong untuk Bapak Mama bisa datang ke sekolah untuk menyampaikan secara langsung kepada kami terkait dengan maksud izin tersebut. Sehingga ketika misalnya anaknya itu izin mungkin lebih dari 2 atau 3 hari bahkan 1 minggu seperti itu, kami tahu dia bisa mengerjakan tugas-tugas yang seperti apa saja supaya dia tidak ketinggalan. Selanjutnya prosedur berikutnya adalah agenda. Nah, Bapak Mama, agenda ini kalau misalnya kita masuk langsung, biasanya kita itu punya buku agenda, di mana buku agenda ini adalah sarana komunikasi kami, pihak sekolah, dan juga kepada Bapak Mama. Akan tetapi, karena kondisi kita belajar dari rumah, maka agenda ini hanya diperuntukkan untuk memantau anak dalam pengerjaan tugasnya mereka. Jadi, Bapak Mama, orang tua dapat memantau tugas-tugas yang perlu diselesaikan oleh siswa melalui web sekolah. Nanti kami akan menampilkannya dalam bentuk seperti ini.
Jadi setiap minggunya akan ada tugas-tugas baru yang akan disampaikan kepada orang tua. Saya berikan contoh di sini ya Bapak Mama ya. Misalnya pada hari Selasa itu, jadi di sini ada perbedaannya antara warna hitam dan warna merah. Kalau warna hitam itu adalah tanggal pemberian tugas, sedangkan warna merah ini adalah tanggal pengumpulan tugas tersebut. Jadi contoh misalnya saya minta anak-anak kelas 7 untuk mengerjakan formatif 1 tentang sel itu di hari Selasa, dan saya meminta mereka untuk mengumpulkannya itu di hari Jumatnya dengan memberikan tanda merah seperti ini. Berarti tandanya dalam 1 minggu ini anak sudah harus mengerjakan 1 tugas dan mengumpulkannya dalam minggu tersebut. Nah Bapak Mama, jadi dalam 1 minggu itu dalam 1 hari anak itu punya tugas maksimal itu hanya boleh 3. Jadi agenda 1 misalnya di sini formatif, lalu di sini misalnya tugas matematika, di sini misalnya tugas bahasa Inggris. Tidak boleh lebih dari ini, tidak boleh pendobelan atau apapun di dalam sini. Jadi anak-anak 1 hari itu hanya memperoleh 3 tugas dan 3 pengumpulan, tidak lebih dari itu. Nah ini terkait dengan agenda. Bapak Mama bisa mengaksesnya di mana? Ini akan diberikan oleh WK kepada anak-anak melalui grup WA mereka, tetapi untuk Bapak Mama juga tahu agenda siswa, maka ini juga akan diupload setiap minggunya di web sekolah. Bapak Mama bisa mengaksesnya pada kelas mereka masing-masing. Ini terkait dengan agenda. Selanjutnya berkaitan dengan prosedur untuk penanganan siswa. Nah ini ada beberapa tahap dari kami untuk penanganan siswa. Tahap pertama Bapak Mama, guru mapel akan menyampaikan informasi ke WK. Apa penyampaian guru mapel ke WK? Dalam artian seperti ini Bapak Mama. Jika misalnya anak-anak kita belum mengumpulkan tugas, mungkin karena ada kendala atau karena ada kondisi yang tidak memungkinkan sehingga anak tidak kumpul tugas, maka guru mapel akan menyampaikan itu kepada WK. Setelah WK menerima informasi dari guru mapel, maka WK akan melanjutkannya kepada siswa. Dalam artian misalnya saya menghubungi salah satu anak. Kalau saya WK, saya menghubungi satu anak, kenapa nak tugas kamu belum dikumpulkan dan seterusnya. Nah ini adalah tahap 1. Setelah tahap 1 ini sudah selesai, selama 1 minggu kami kasih waktu batasannya, jadi kami memberikan 1 minggu batasan sampai pertemuan selanjutnya. Contoh saya mengajar IPA, saya kasih pengumpulan tugas tadi adalah di hari Jumat. Tetapi misalnya si A belum mengumpulkan di hari Jumat. Saya bertemu lagi dengan mereka itu di minggu depan di hari Jumat. Sebelum hari Jumat minggu depan, itu si A sudah harus mengumpulkan tugas. Jika si A belum mengumpulkan tugas, maka saya sudah bisa masuk ke tahap 2. Kenapa saya sudah bisa masuk ke tahap 2? Karena si A ini belum mengerjakan tugas. Maka tahap 2 apa yang akan saya lakukan? Tahap 2 di sini WK akan menyampaikan kondisi si A, anak kita, kepada orang tua. Jadi kalau misalnya Bapak Mama sudah mendapat informasi dari para wali kelas terkait dengan anak-anak kita, maka itu kita ingat bahwa itu sudah masuk dalam tahap 2 penanganan siswa. Nah, tahap berikutnya adalah jika sampai tahap kedua pun kerjasama antara para WK dan juga orang tua belum terjalin dengan baik dan anak belum juga mengumpulkan tugas atau mengerjakan tugas, maka kami akan membawa itu ke dalam tahap yang ketiga. Tahap ketiga ini Bapak Mama, jadi pada saat selesai dengan orang tua di tahap kedua, ini WK sudah akan berkoordinasi dengan konselor. Kalau misalnya orang tua belum merespon seperti itu, maka itu WK sudah akan menyampaikan kepada konselor. Dan selanjutnya kalau sudah sampai ke konselor, maka akan dibawa ke tahap 3. Tahap 3 ini adalah tahap di mana kami akan melakukan rapat Dewan Guru. Nah setelah melakukan rapat Bapak Mama, maka kita akan masuk ke dalam tahap 4, yakni home visit. Kami akan langsung turun ke rumah Bapak Mama untuk mengecek apa yang terjadi sehingga mengakibatkan anak ini tidak dapat mengumpulkan tugas. Mungkin kami melihat apakah ada kendala dengan jaringan, atau mungkin ada kendala-kendala lain, seperti itu. Jadi inilah alur penanganan kami kepada siswa-siswa, dan ini juga perlu diketahui oleh Bapak Mama, urutannya itu seperti ini.
Ya, jadi alurnya seperti ini. Selanjutnya saya akan menyampaikan terkait dengan, oh ya sudah seperti itu. Jadi untuk alurnya seperti ini. Jika nanti dalam penyampaian saya terkait dengan rules dan prosedur, ada Bapak Mama yang ingin memberikan pertanyaan atau memberikan masukan, juga kami bersedia untuk itu. Terima kasih Bapak Mama. Selanjutnya Ibu Elis. Terima kasih Ibu Zimbri untuk penjelasannya. Bapak Mama mohon ketika Bapak Mama memiliki pertanyaan atau usul atau ide, boleh langsung di chat supaya kita mempersingkat waktu sehingga kami bisa langsung menjawabnya. Baik. Saya mau menjelaskan secara garis besar, Bapak Mama, ini sudah penutup ini. Peran daripada orang tua yang kami harapkan selama pandemi ini ada. Jadi yang pertama pasti Bapak Mama perlu memastikan anak-anak kita mengikuti pembelajaran selama pandemi. Khususnya tadi Ibu Arla bilang bahwa kita mulainya itu jam 8 mereka sudah harus ibadah. Nah, mohon dengan sangat Bapak Mama bangunkan mereka lebih pagi dari jam 8. Misalkan Bapak Mama mau ke kantor jam 7:30, mohon bangunkan sudah mereka supaya memastikan bahwa mereka mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Mereka boleh mandi dulu dan ganti pakaiannya dengan seragam. Lalu yang kedua, peran orang tua, juga silakan Bapak Mama cek tugas siswa melalui web sekolah yang tadi sudah dijelaskan. Supaya, karena ada beberapa orang tua yang selama ini bertanya, Ibu, saya tidak tahu anak saya tugasnya apa saja. Nah, itu boleh dicek melalui web sekolah yang tadi nanti tutorialnya juga kami sampaikan, rekaman ini juga kami sampaikan melalui grup WA orang tua. Lalu, selain cek tugas itu, Bapak Mama bisa update terus informasi yang ada di grup orang tua. Mohon supaya grup orang tuanya, walaupun itu tidak ada dua arah, mohon maaf kami tidak memberikan dua arah, karena kadang-kadang kalau orang tua minta terima kasih di situ atau memberikan apa-apa, nanti kadang-kadang informasinya sudah kelewat, jadi tidak bisa terbaca lagi. Sehingga mohon ikuti terus update informasi yang ada di grup orang tua, sehingga orang tua bisa mengikuti semua pembelajaran ini atau proses ini dengan baik. Dan yang terakhir, silakan informasi kepada sekolah kalau Bapak Mama punya masalah apapun atau kendala apapun, silakan kami terbuka kapan saja Bapak Mama mau hubungi kami, silahkan. Untuk masalah yang bisa kami carikan solusi bersama, kami akan carikan solusinya bersama. Oke, itu saja Bapak Mama. Terakhir kita akan tanya jawab ya. Q&A. Ini kita mohon maaf saya batasi sampai 10:30 sesuai waktu rapat kita. Karena setelah itu kami ada rapat lagi untuk jenjang kelas 8. Jadi mohon maaf bagi Bapak Mama yang misalkan pertanyaannya tidak kami layani di sini, maka Bapak Mama bisa WA saya secara pribadi, atau kalau saya tidak bisa jawab nanti saya hubungi kesiswaan atau kurikulum atau sarpras untuk menjawabnya. Begitu. Baik, kita jawab dulu pertanyaan yang ada di room chat ini. Baik. Ada dari beberapa orang, Ibu Meilan, untuk mohon WK buat wali kelas buat grup WA untuk masing-masing kelas. Itu anak-anak sudah ada nanti di hari Senin, first day of school, mereka sudah ada grup WA-nya Mama. Kalau orang tua kami hanya secara satu jenjang, satu grade kelas 7. Itu yang kami buatkan grup WA, karena kalau terlalu kecil, itu kasihan WK-nya nanti mereka harus dari orang tua lagi, terus dari anak lagi, terus mereka punya mata pelajaran sendiri, itu sangat banyak. Jadi kami buatkan untuk grup WK orang tua itu hanya satu jenjang, grade 7, begitu. Kalau per wali kelas untuk anak-anak, itu WK yang akan buatkan. Nanti di hari Senin mereka ada. Oke, dari Mama atau Papa Olivianus Dadi, mohon di-share linknya. Oke, terima kasih Bapak, kami akan share. Lalu, jam pengumpulan tugas setiap minggu. Silakan Ibu Arla.
Lalu ada Bapak Olvianus lagi, lagi tanya lagi soal keterlambatan kehadiran. Bagaimana kalau persoalan koneksi dan seterusnya? Bagaimana kalau koneksinya tidak lancar? Self-study anak, buku apa? Oke, untuk yang soal keterlambatan karena koneksi, atau mereka hadirnya tuh terlambat karena masalah internet tidak lancar dan seterusnya. Bapak Mama yakinlah kami mengerti dengan proses itu, karena tidak semuanya kita tinggal di kota yang atau tempat yang internetnya itu bagus. Begitu. Jadi tidak masalah, anaknya bisa informasi kepada gurunya. Jadi kami terbuka untuk itu, sehingga anak-anak juga tidak terkendala hanya gara-gara internet. Begitu. Jadi kalau misalkan internet tidak lancar atau apapun, langsung hubungi ke grup WK, grup kelasnya dia. Jadi supaya WK-nya langsung informasi kepada guru mapel. Begitu. Silakan Ibu Arla bisa menjawab beberapa pertanyaan tentang jam pengumpulan tugas dan self-study anak. Baik, terima kasih Bu Elis. Baik Bapak Mama, untuk pertanyaan pengumpulan tugas, Bapak Mama kami sebenarnya kalau jam pengumpulan tugas itu kembali kepada guru mata pelajaran, tetapi tidak melewati jam kerja kami. Jadi kami itu jam kerjanya sampai jam 4 sore. Akan tetapi Bapak Mama, kami juga fleksibel kepada kendala-kendala yang tadi Bapak Mama sudah sempat sebutkan. Jadi kalau misalkan jam 4 sore atau paling telat-telat jam 5 sore, anaknya belum kumpul tugas karena ada kendala, biasanya ada satu keluarga punya 2 anak, mereka ganti-gantian perangkat. Nah itu bisa dikomunikasikan Bapak Mama. Jadi kalau jam pastinya itu pasti jam kerjanya Bapak Ibu Guru, akan tetapi untuk case-case khusus kami punya kebijakan-kebijakan, asalkan yang ditekankan di sini adalah komunikasi Bapak Mama. Artinya kami perlu tahu kendalanya seperti apa, jadi mereka komunikasikan. Kalau misalkan kendala internet dan lain sebagainya, keterlambatan kehadiran karena paket internet yang jaringan internet yang kurang stabil. Bapak Mama terlambat, kalau kita tatap muka terlambat itu tetap terhitung hadir. Maka ketika dia terlambat masuk kelas pun tetap terhitung hadir asalkan ada sekali lagi komunikasi sehingga kami pihak sekolah, guru mata pelajaran bisa tahu. Melalui siapa? Silahkan melalui WK. Kemudian Bapak Mama mengenai self-study, buku apa yang disiapkan? Itu seperti buku pelajaran mereka Bapak Mama. Jadi mereka tinggal siapkan nanti satu buku, mereka tulis seperti jurnal pribadi. Hari Senin mereka harus mengerjakan apa saja, seperti list to do. Jadi mereka tahu bahwa mereka punya goal dalam minggu itu, tugas-tugas apa saja yang mereka harus kerjakan. Jadi buku tulis saja juga tidak apa-apa Mama dan Bapak. Jadi tidak ada buku khusus. Berikutnya, berkaitan dengan apakah KBM setiap hari menggunakan Zoom? Tidak Bapak Mama, tidak semua mata pelajaran itu akan menggunakan Zoom meeting. Ya Bapak Mama, jadi nanti anak-anak pasti akan tahu dalam satu hari mungkin 1 atau 2 mata pelajaran saja yang Zoom meeting, lalu pelajaran yang lain mereka akan mendapatkan tugas atau proyek atau apapun yang mereka kerjakan secara individu dari rumah. Itu Bapak Mama. Kemudian kalau gangguan listrik atau koneksi internet terganggu, Bapak Mama bisa komunikasikan sehingga bisa mengambil materi dari kami dalam bentuk soft file maupun hard file. Begitu Bapak Mama. Kemudian untuk selama pembelajaran tatap muka, itu kami memang wajibkan Bapak Ibu Guru untuk merekam proses pembelajaran. Jadi anak-anak yang tidak bisa bergabung via Zoom, mereka akan menonton kembali video dari tatap muka yang sudah dilakukan bersama dengan guru mapel. Nah, kemudian untuk pembelajaran kelompok, terima kasih Mama Erni, kegiatan belajar kelompok ditiadakan. Jadi mereka tidak akan bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Mungkin hanya berkomunikasi saja Bapak Mama, jadi tidak bertemu. Tuh. Kemudian
Bu Arla, saya mau jawab dulu. Iya, Ada orang silakan tua Ibu Elis. yang bertanya, apakah ada jadwal home visit yang regular? Seperti yang tadi Ibu Zimbri sudah jelaskan, Bapak Mama, bahwa home visit itu adalah bagian dari prosedur ketika anak-anak tidak mengumpulkan tugas atau mereka ujiannya tidak ikut, ujian yang sangat penting misalkan tidak ikut, dan itu pun adalah tahap terakhir. Jadi apakah itu regular? Itu tidak regular Bapak Mama karena itu in case. Kalau ada case tertentu baru kita akan home visit. Karena sekali lagi kita tetap menghindari pertemuan dengan anak-anak. Tapi kalau urgent sekali, seperti yang tadi dibilang, kalau memang sangat kesulitan, anaknya tidak bisa dihubungi, orang tua juga tidak bisa dihubungi, ya mau tidak mau kami harus turun untuk home visit. Lalu pertanyaan dari Mama Adinda Dara, bertanya bahwa apakah KBM setiap hari itu tadi sudah. Dan kedua, kami mohon info seragam per hari. Oke, Bapak Mama, dari hari Senin sampai hari Jumat, seragamnya itu seperti ini. Kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu kita anak-anak itu pakai baju yang adalah seragam lentera. Pada saat hari Kamis, bedanya adalah ornamen daerah. Mereka pakai tenun yang tadi sudah disampaikan, selempang tenun begitu, yang disampaikan oleh Ibu Zimbri. Kalau hari Jumat, itu baru mereka menggunakan pakaian seragam pramuka. Nah, untuk sementara, Bapak Mama, kami tidak mewajibkan untuk seragam pramukanya itu harus lengkap, begitu. Karena biasanya sih ada tanda gudepnya, ada tanda grupnya, dan seterusnya. Tapi untuk sementara, tidak perlu ada dulu tanda gudep dan seterusnya. Cukup pakaian seragam pramuka saja. Kalaupun Bapak Mama belum sempat membeli, karena berbagai masalah, anaknya pakai saja dulu untuk seragam lentera. Kami berikan kelonggaran, kira-kira sampai akhir bulan ini, mulai bulan depan, paling tidak itu semua sudah harus berseragam pramuka. Kalau belum beli, tapi saya rasa kemarin pada saat pembelian seragam juga sudah disampaikan bahwa akan ada seragam pramuka juga yang dipakai. Dan itu hanya dipakai ketika di hari Jumat. Ketika nanti semester depan atau kapan kita akan masuk, saya tidak tahu. Tetapi ketika sudah zona hijau dan kita sudah bisa masuk, maka kami akan informasikan lagi bagaimana detail-detail daripada pakaian pramuka itu. Karena cukup banyak detail-detailnya. Oke. Untuk e-book, ada yang bertanya, apakah ada e-book? Silakan Ibu Arla, boleh dijawab dulu. Baik Bapak Mama, berkaitan dengan e-book, seperti yang tadi saya sudah bilang, buku pegangan utamanya itu adalah buku Kemendikbud yang ada e-booknya di internet. Tetapi setiap minggu Bapak Ibu Guru pasti akan memberikan ringkasan materi yang akan diupload di web. Jadi meskipun tidak punya buku, mereka bisa mempelajari materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Bisa dalam bentuk modul, LKS, dan sebagainya yang pasti akan diupload di web. Kemudian Bapak Mama, untuk orang tua yang pagi kerja pulang jam 5 sore, sedangkan anak-anak ditinggal, Bapak Mama untuk masalah komunikasi, jika anak-anak belum bisa mengkomunikasikan saat terjadi kendala saat itu juga, paling tidak dalam satu hari itu ketika orang tua sudah pulang bisa untuk menyampaikan kepada kami. Atau kalau anak-anak yang punya handphone sendiri, mereka sudah tergabung di WA masing-masing di grup kelas, mereka bisa langsung chat saja. Kemudian untuk merekam proses pembelajaran, yang merekam adalah Bapak Ibu Guru. Jadi saat Bapak Ibu Guru Zoom meeting, mereka record. Sama seperti pertemuan ini, kita sedang merecord, sehingga nanti kita bisa share kepada Bapak Mama, begitupun juga Guru Mapel akan share kepada anak-anak. Kemudian saran yang baik dari Mama Saron, sebaiknya pihak sekolah merekam atau record semua proses pembelajaran
lalu diupload di web sekolah. Baik Mama, sarannya kami tampung. Terima kasih. Kemudian untuk guru bahasa Indonesia akan menilai buku-buku yang anak-anak akan baca saat SSR. Nah, catatan jadi saat mereka SSR, mereka akan mendapatkan jurnal SSR, Mama. Jadi mereka bisa print out, atau kalau tidak punya print, mereka bisa HP itu taruh. Dari tuliskan di kemarin buku. HP, simpan itu HP. Mereka bisa tulis di bukunya bentuk tabel. Jadi nanti formatnya akan diberikan oleh guru bahasa Indonesia. Jadi tidak membeli buku catatan yang dibutuhkan, pakai buku tulis saja. Kemudian gambarkan saja format sesuai dengan yang guru bahasa Indonesia kasih. Lalu jumlah buku tulis ada berapa nanti akan diinfokan langsung oleh setiap guru mata pelajaran. Paling banyak itu satu mata pelajaran mungkin 3 buku tulis saja. Itu paling banyak. Ibu Arla tolong ulang tadi banyak sekali berisiknya. Baik, Itu ada orang tua yang belum mute itu. Tolong diulang, Bu. Oke. Baik Bapak Mama, saya ulangi. Untuk saran dari Mama Saron, pihak sekolah merekam atau record, itu kami tampung saran yang baik dari Mama, terima kasih. Kemudian yang rekam itu adalah Bapak Ibu Guru nanti, yang pasti bisa di-sharekan kepada anak. Kemudian untuk buku bacaan SSR itu buku catatannya, jadi saat mereka SSR, mereka akan dapat jurnal membaca, formatnya dari guru bahasa Indonesia. Anak-anak bisa print out, atau kalau tidak punya print, mereka bisa gambarkan saja di buku tulis bahasa Indonesia. Biasanya mereka bisa tulis di buku tugas bahasa Indonesia. Digambarkan ada beberapa kolom, setelah baca mereka tulis, jurnal itu yang akan diambil nilai oleh guru bahasa Indonesia. Lalu kalau jumlah buku tulis ada berapa, masing-masing mapel itu maksimal 3 buku tulis. Jadi ada guru mapel yang cuma 2 buku tulis mintanya, ada yang 3. Jadi kalau dia punya 11 mata pelajaran, Bapak Mama bisa kalikan jumlah buku tulis yang dia butuhkan. Tuh. Itu saja pertanyaan berkaitan dengan kurikulum, Ibu Elis. Ya, silakan Ibu Elis. Oke, terima kasih Bu Arla. Ada pertanyaan juga dari orang tua. Ini pertanyaan yang baik sekali, yang saya perlu jawab. Bagaimana dengan pembayaran SPP bagi Bapak Mama yang asalnya dari SD Lentera? Apakah akan pakai Briva yang SD atau Briva yang baru? Jadi Bapak Mama, ketika anak itu pindah jenjang dari SD ke SMP ataupun dari SMP ke SMA, maka anak-anak akan diberikan nomor Briva yang baru untuk pembayaran SPP. Kapan kami akan berikan? Dalam waktu secepatnya, 1 atau 2 minggu ini, kami akan bersurat kepada orang tua masing-masing untuk kami beritahukan nomor Briva anak. Sehingga Bapak Mama bisa membayar SPP melalui nomor Briva tersebut. Kami juga akan berikan sekaligus dengan berapa besar SPP yang Bapak Mama harus bayar setiap bulannya. Karena setiap anak ada yang berbeda-beda. Jadi itu jawabannya Mama Nonci. Jadi tidak pakai Briva SD ya Mama ya. Nanti salah masuk nanti. Lalu untuk grup kelas, apakah sudah dibuat? Kami akan buatkan pada saat di hari Senin Mama. Jadi sekarang lagi dalam proses para guru menyimpan semua nomor anak untuk dibuatkan grupnya. Tapi ketika hari Senin, kenapa sih harus tunggu sampai hari Senin? Karena di hari Senin itu ada first day of school. Kami mau sebelum anak-anak masuk ke dalam grup kelas mereka masing-masing, mereka akan ada perkenalan secara umum semuanya. Setelah itu baru guru akan
menginvite anak-anak untuk masuk dalam grup kelas mereka. Nah, sehingga di hari Senin itu full masih first day of school, Bapak Mama, dan mohon anak-anak standby sama HP-nya mereka ketika first day of school di hari Senin nanti. Oke, silakan Ibu Arla. Ini menjadi pertanyaan terakhir ya, Bapak Mama, mohon maaf karena waktunya sudah hampir selesai. Jadi Ibu Arla akan jawab di pertanyaan-pertanyaan terakhir mengenai buku dan lain-lain. Setelah itu kita akan tutup di dalam doa. Oke, silakan Ibu Arla. Baik Ibu Elis, ya Bapak Mama, untuk buku SSR itu pakai jenis buku apa saja, itu nanti akan dijelaskan langsung oleh guru bahasa Indonesia. Biasanya ini kita akan bisa membaca novel, lalu ada buku-buku yang berkaitan dengan pembelajaran, itu ada, tetapi tidak semua jenis novel itu bisa dibaca, sehingga kalau Bapak Mama mau sediakan, mohon menunggu informasi dari guru bahasa Indonesia. Jadi akan dijelaskan dengan jelas kepada anak-anak. Kemudian untuk informasi buku yang digunakan untuk semua pelajaran, nah nanti kami akan share paling lambat hari Senin ke grup orang tua. Jadi silakan Bapak Mama bisa sediakan dalam minggu tersebut, karena minggu depan masih minggu awal, pasti Bapak Ibu Guru masih banyak perkenalan peraturan-peraturan kelas dan juga baru perkenalan-perkenalan materi-materi dasar, sehingga dalam 1 minggu depan Bapak Mama masih ada waktu untuk mempersiapkan buku-buku yang ada. Jadi pas hari Senin di first day of school-nya, orang tua dan anak nanti bisa dapat. Oke. Untuk pertanyaan yang Ibu Elis, untuk kalau bisa semua ringkasan materi disiapkan saja dari sekolah, biar nanti orang tua dapat mengambil dari sekolah, biayanya dibayar oleh orang tua. Itu silakan Ibu Elis bisa dijawab. Oke. Thank you Bu Arla, ini menjadi pertanyaan terakhir kita hari ini. Terima kasih sarannya Bapak. Bagi orang tua yang mengalami kesulitan sehingga harus materinya itu harus kami yang siapkan atau gurunya yang print untuk diambil di sekolah, silahkan Bapak Mama hubungi kami supaya ketika kami mengeprintnya itu sekalian begitu. Tapi biasanya kami tidak untuk semua, hanya untuk orang tua yang memang kesulitan untuk mengakses internet. Karena kami sebenarnya tujuan lainnya daripada itu adalah kami menghindari penggunaan kertas yang terlalu banyak. Makanya kita lebih banyak ke digital juga. Tetapi bagi memang yang kesulitan sekali, kami akan menyediakannya. Tidak perlu orang tua bayar juga, tidak apa-apa, karena itu masih ditanggung oleh dana BOS. Tetapi sekali lagi tidak untuk semua orang tua. Hanya bagi orang tua yang membutuhkan. Karena mungkin masalah-masalah yang ada. Jadi silakan nanti Bapak Talo ya, nanti WK-nya nanti kami informasikan karena ada beberapa anak-anak juga yang kami tahu di semester kemarin mereka memang kesulitan dalam hal itu, jadi kami harus juga ngeprint dan anaknya yang datang begitu. Tapi sekali lagi kalau memang bisa Bapak Mama akses dari itu via HP, via ini lebih baik lagi supaya kita juga mengurangi produksi kertas, menyelamatkan bumi Bapak Mama. Oke, itu saja Bapak Mama, terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Kita akan tutup di dalam doa. Mohon kesediaan daripada salah seorang orang tua. Adakah yang orang tua yang mau? Saya Oke, Bapak Benita Opan, boleh pimpin kita di dalam doa, Bapak? Mohon maaf, ini saya tembak langsung ini. Apakah Bapak Benita Opan ada? Oke, Bapak kayaknya tidak ada. Belum ada suaranya. Baiklah, kalau begitu. Mama Karis bisa? Mama Karis Loa bisa pimpin kita, Mama? Mohon pimpin kita di dalam doa. Kalau Mama berkenan. Dalam doa.
Oke. Silakan Mama. Ya, mari kita menutup semua kegiatan kita ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu, anugerahmu bagi kami semua, khususnya anak-anak kami yang ada di SMP Lentera Kupang. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan hari ini bersama dengan kepala sekolah dan juga guru-guru kurikulum yang ada. Terima kasih untuk kesediaan semua orang tua yang boleh bersama-sama dalam meeting hari ini dan semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih juga untuk alat komunikasi yang kami pakai ini, Tuhan berkati sehingga semuanya juga berjalan dengan baik. Dan kiranya apa yang sudah kami bahas, baik orang tua maupun guru-guru, semuanya itu nanti dapat kami terapkan untuk masa depan anak-anak kami. Kami menyerahkan masa depan anak-anak kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Bahkan Tuhan juga memberkati para guru, kepala sekolah, dan semua yang mengambil bagian untuk mendidik anak-anak kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin, terima kasih Mama Karis. Tuhan berkati. Bapak Mama jika berkenan kita foto dulu ya sebelum kita menutup. Kalau berkenan kita foto dulu. Silakan Ibu Arla boleh siap-siap untuk foto biar kita bisa lihat ini semua muka-mukanya orang tua yang walaupun tidak bertemu secara langsung. Oke, kalau sudah siap silakan Ibu Arla dihitung. Baik Bapak Mama, minta tolong aktifkan videonya sebentar saja dan kita tahan sekitar 10 detik karena ada 4 kali kita harus foto karena partisipannya sekitar 89 orang. Bapak Mama mungkin sudah standby, tahan dengan gayanya selama 10 detik ya. 1, 2, 3. Tahan lagi. Gaya bebas boleh kok Ibu? Boleh Bapak, silakan. Tahan lagi. Halaman yang ketiga, silakan tahan Bapak Mama. Yang terakhir. Baik Bapak Mama, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Mama. Kami juga mengundang Bapak Mama, nanti saya berikan link untuk kita ada doa bersama setiap hari Sabtu. Hari ini jam 5 sore kita ada doa bersama tiap minggu. Nanti saya kirimkan linknya kepada Bapak Mama yang bisa ikut, boleh bergabung bersama kami di doa bersama SLH Kupang, SMP dan SMA. Demikian pertemuan orang tua kita hari ini. Bapak Mama, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Mama. Shalom Bapak Mama. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Shalom Bapak Mama. Saya end meeting ini Bapak Mama. Terima kasih, Tuhan berkati. Tuhan berkati.